Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini yang akan kita bahas itu sangat menarik sekali, yakni mengenai manajemen kepuasan pelanggan. Nah, seperti apa sih sebetulnya Islam memandang kepuasan pelanggan ini? Untuk itu mari kita belajar langsung dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, sederek-sederek sedaya yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian kita ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hati kita buka, pikiran kita buka, mata hati, pendengaran kita, untuk kita bisa mendapat semaksimal mungkin waktu yang kita lakukan ini dengan sebanyak-banyaknya memahami, kalau bisa malah langsung merasakan diimani, ya. Kalau sudah ada iman yang benar, maka seharusnya dari yang diimani itu dia melaksanakan sebaik-baiknya sesuai yang diimani. Dalam Islam, iman itu penting, karena dari situlah niat dibentuk, perilaku dibentuk, tujuannya juga dibentuk. Kalau iman kita benar, iman kepada Allah dan seterusnya, kalau diringkes iman itu boleh diutamakan, itu iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena dari situlah kita mencoba untuk ingin meraih neng dunya juga hasanah. Tapi lebih penting lagi, karena neng dunya itu terbatas. Semua kenikmatan terbatas, godaan-godaan banyak, keterbatasan banyak sekali. Kadang ada yang menjengkelkan, ada yang tidak. Tetapi kalau di akhirat nanti itu memisah, yang siksaan tanpa batas selama-lamanya, atau nikmat tanpa batas selama-lamanya. Wis gak mikir nyambut gawe, gak mikir ke toilet, gak mikir irunge pesek kasarannya, ya. Pokoknya semua yang kita inginkan itu pasti dipenuhi oleh Allah dengan kualitas yang tertinggi. Wala saufa yardo. Nah, ada hubungan ini. Kita nanti pada di akhirat, kalau kita sekarang menyiapkan sebaik-baiknya, akan puas sepuas-puasnya. Kalau di kita ini puas, di dunia puas, tapi habis itu mungkin bosan. Untuk itu harus diimani, itu kita cari. Caranya piye? Ikuti tuntunan Allah. Karena kalau sudah masuk ke neraka mudah menyesal dan sebagainya. Nggak usah ke sana. Begitu kita di naza, jadi belum dijabut nyawane, arep dijabut nyawane,
pada saat nazak gurung dicabut, dia itu nanti akan masuk kampung neraka atau kampung surga. Ya. Nah habis itulah, maka kalau dia itu kelakuannya memang nggak sesuai tuntunan, ya di alam kubur dia sudah mendapat siksa. Demikian kalau baik, di alam kubur dia sudah menikmati. Neng itu belum balasan sing sebenarnya. Maka pada kesempatan ini, customer satisfaction itu memang sasarannya kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi, loh, tapi harus sesuai dengan tuntunan Islam. Nek puas terus apa jual lo dikasih, kita nggak ada duit, akhirnya bisa nyolong malahan goro-goro dia pengen laptop, pengen opo, pengen kendaraan ini ganti sing enemak sing perlu dan sebagainya, ya itu namanya bukan memuaskan anak kita, tapi menjerumuskan anak kita. Kita harus puaskan mereka sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga nggak salah posisinya. Ada suami dulu cerita itu, karena dia sewaktu puarah atau apa begitu, minta kepada istrinya untuk segera dibunuh kasarnya, karena merasa nggak sabar dengan sakitnya. Maka orang sakit itu nek sabar ngerontok nih dosa. Dan orang tidak boleh dipaksa untuk dibunuh, karena bolak-balik ngomong, istriku, engkau mencintai aku enggak sih? Kalau betul-betul mencintai, segera selesaikan apa namanya sakitnya saya ini. Karena berkali-kali gitu tunduk dia. Wah, dia ngikuti tuku racun kasarannya dilebokne ning gone apa infuse gitu, wong bojone dhewe kan orang enggak ono sing curiga dah. Tahu-tahu mati. Nah, itu tandanya dia tidak sehat, ya. Jadi seperti itu, maka hati-hati mendudukkan perkara itu, hati-hati. Dalam artian memuaskan adalah mereka puas tapi dengan koridor tuntunan Islam. Kalau itu sesuai dengan koridor Islam, pasti dapat pahala enggak? Pasti dapat pahala, dapat kemudahan dari Allah, ya, dan sekaligus dapat ilmunya yang kita imani itu, dapat berkahnya. Jadi selalu, ya, Mbak Wati, selamat bergabung lagi, ya. Baik, ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi harus pada kondisi itu. Makanya pentingnya kita tahu agama untuk mendudukkan. Aku wis nyeneng nih wong enggak? Kalau enggak ya bisa salah seperti tadi itu. Wis jemoh-moh tapi ternyata karena rasa cintanya kepada suami mengalahkan cintanya kepada kebenaran sejati dari Allah. Akhirnya dia zalim, wis ning dunya dihukum, di akhirat nanti ya pasti dihukum karena statusnya membunuh suaminya sendiri. Jadi memang kalau dalam keadaan gitu nggak boleh. Ya wis lah, memang kalau memang sudah dipanggil Allah pasrah begitu. Tapi jangan dipaksa moro-moro. Wes, anakku gak ono sing teko apa ngene kok lara ati terus dan sebagainya, gantung itu nggak boleh, itu tuntunannya. Jadi seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya kalau kita secara makro tadi memuaskan mereka, anak kita dengan diberi bimbingan, diberi keteladanan untuk jujur, keteladanan untuk lomo, keteladanan untuk kerja keras, disiplin. Misalnya dia orang tua kita sambangi, kita beri sesuatu yang dia senang dan sebagainya. Suami atau istri kita beginikan begini, tetangga kita juga seperti itu dan sebagainya. Maka barokah itu akan datang karena janji Allah mengsepele. Kenapa itu nilainya berpahala? Karena itu perbuatan baik. Nek kita yakin perbuatan baik itu
memang perintah Allah. Semua perbuatan baik itu perintah Allah, ya. Nah, maka dia dapat ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak henti-hentinya di surat At-Tin itu, ya. Jadi seperti itu. Dan sedekah itu selalu menyuburkan. Perbuatan baik yang diberikan kepada orang atau semua itu adalah dianggap sedekah. Nanti kita lihat ada hadisnya dan sebagainya. Dan itu akan menyuburkan minimal 10 kalau kita ikhlas. Kalau kita berkorbannya luar biasa, artinya wong kita ini wis gak duwe pas-pasan dan sebagainya, tapi ternyata ada orang seperti dalam kasus itu, udah perang itu sudah mau mati semuanya, itu ngelah, ada air mau diminum, sebelah tolong berikan ke kami ya. Wis podo sekarate kabeh. Dek, aduh. Ngesakne ya, pikirannya ngesakne ke dia. Gurung diombe sebelah gereng gitu kan. Wah, maka sing kene genti ngesakne ya ngono wis aku ngalah enggak apa-apa, ngesakne dhek kok ketok luwih susah daripada aku. Gurung diombe neh lho, wis ana neh sing gereng itu pancene dalam keadaan perang kan begitu nggih. Jadi kadang wis jenenge crak-cok ya wis piye meneh. Ternyata sing sitoke neh itu ada minum. Terus sing awal tadi itu minta begitu. Tapi belum sampai ke situ, ndelalah wis gak kuat kabeh, mati kabeh. Oleh Rasul dikatakan ahli jannah kabeh. Goro-goro amalan yang terakhir dia merasa ingin memberikan yang terbaik kepada sing tadi itu, bukan sebaliknya. Wis teku mati-mati ya aku ya susah kok mosok tak kasih gitu kan, glek-glek padahal ya mungkin dia bar ngombe ya mati gitu kan, harus banyak bacokan kan gitu kan, yang namanya perang. Padha matine kabeh, tapi yang satu ahli surga, yang satu ahli neraka. Ahli neraka kalau seperti yang tadi itu. Maka kalau kepada semuanya aja kita ini diminta untuk memuaskan mereka, ya, dalam artian koridor yang benar, ya. Nah, ibu senengane susu, kan ada orang dikatakan ahli surga karena benisu itu dia nyusu meres sapinya atau kambingnya duanya ke orang tuanya, duanya gitu, dia terima ngalah begitu, dan dia dicap oleh Rasul ahli surga juga, begitulah ya. Jadi semacam begitu. Nah, apalagi customer ini memang titik paling penting di dalam usaha kita. Wano rambut itu wano kan keliru-keliru terus ya, akhirnya kasar, cekelannya kasar, nggak lembut dan sebagainya. Ada yang rame, salah satunya itu di Madura dulu, di mana itu ada rame. Dapat bonus yang namanya pijet itu. Dipijet tidak krak gitu. Tapi ya hati-hati kalau salah ketok gitu ya bisa anu. Tapi ya mungkin dia wis memang pinter pisan gitu ya. Dia mau ditawakne, mau enggak? Mau dianu bonus itu laris, goro-goro dapat bonus yang namanya dipijeti gitu, dan anunya bagus, cepet, bagus kayak gitu, artinya sesuai seleranya lah gitu. Jadi seperti itu. Maka selalu tukang rambut itu mesti mengatakan ini cendek atau dawa, maka gitu kan, gitu ya, atau mau model apa gitu. Nah, misalnya Wahid, aku model punk gitu ya, tiga punk ya gitu ya kan. Nah, wah jalur piye kan gitu kan. Nah, seperti itu. Ini customize, ini membuat puas, soalnya rame. Dan itu akhirnya cerita Rudi ya, Rudi yang punya banyak apa obat-obat untuk dari cukur itu ya, Hadi Suwano ya. Nah, akhirnya dia bisa mengembangkan, awalnya dari tukang cukur awalnya ya, jadi ngono. Nah itulah yang namanya begitu.
Karena dia akhirnya tahu, oh ternyata orang itu rambutnya macam-macam ini, kalau diginikan bisa bagus, rambutnya subur ini dan seterusnya. Nah, kalau terhadap pelanggan, dia memang circle pertama di dalam usaha kita biar berkembang. Nggak ono cerita nih kalau usaha nggak berkembang, rugi-rugi terus, ya pasti ya tutup atau bangkrut. Jadi sekarang ini Sritek mau dibantu pemerintah, menteri 4 harus turun, ya kalau dia memang nggak punya duit akhirnya mau ditoroki pemerintah, piye? Pemerintah yo duitnya susah ya, mau bayar ribuan triliun misalkan seperti itu, ya. Nah, tidak mudah akhirnya PHK banyak nganggur, daya beli lemah, akhirnya kita jadi susah secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Nah, untuk membuat usaha kita berkembang, nomor satu itu puaskan pelanggan, ya. Karena itulah yang bisa membeli produk kita, baik jasa maupun barang, ya. Kalau dia puas, tentu setia, wangel diganggu, ya toh, dan sebagainya. Kalau tidak rembukan enak itu. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai mengaturnya. Jangan sampai pelanggan itu sejak awal itu diambangkan TOP-nya, ya, terutama yang memang dari delay dan sebagainya. Kalau TOP-nya enggak ngambang, enggak dibicarakan dengan baik-baik, langsung terus begitu. Hanya dia 1 nota, 2 nota, terus ini diambangkan, terus kita nagih terus, dia enggak enak dan sebagainya. Kita ya rugi. Kalau terhadap pembayaran, ikuti kesesuaian, maka penting ada kesepakatan dulu. Sudah enggak dirinci itu, ya? Nah, kalau kesepakatannya karena kondisi tertentu akhirnya kita setuju, oke segini dapat plafon segini, atau berapa nota, atau berapa lama, ya harus itu komitmen. Nah, kalau kebetulan customernya itu memang nggak sehat, mau niat mau ngemplang, nyolong, itu dianggap customer yang bukan milik kita, ya. Lebih baik di-delete, ngentekne energi kita, ujung-ujungnya nyantolnya banyak, ya rugi kita. Nah, jadi kita tetap harus yang sehat. Tapi kalau enggak, itu tempat diperes, itu banyak sekali kejadian, ya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu mari kita coba mendudukkan kepuasan pelanggan. Maka pelanggan itu sangat powerful dalam meningkatkan citra. Citra itu kalau sudah image-nya, citranya, oh Kafah itu barangnya lengkap, wongi ramah-ramah, janji mesti ditepati, kirim pagi, dikirim pagi, itu murah, alternatifnya banyak, anggur rono, kabeh wong ketoke do api, do ngendungakne, nggih, mugi-mugi anu. Nah, sekarang kalau ada customer itu jenengan dongakne enggak? Dongakne Bu, mugi-mugi berkah, nggih, mugi-mugi berkah. Dongakne ngono, wong gak pakai biaya gitu. Yeah. Tapi ngono kuwi jenengan berpahala, mereka senang, perusahaan juga punya citra yang bagus, gitu. Nah, itu citra, keuntungan, pengembangan bisnis sesuai yang diharapkan. Bisnis bisa langgeng, jangka panjang, berkembang, mengembangkan anak buah. Ya, kalau anak buah itu ngikutin ilmu perkembangan selanjutnya, dia akan berkembang. Yang susah itu anak buah dikandani bolak-balik, nggak pengen berkembang. Kudune harus berkembang sesuai dengan perkembangan dari perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, kalau citranya jelek, ya akhirnya itu apa itu? Larang, apa kuwi? Ini apa kuwi? Petugasnya lo cemberut, ya gitu dan sebagainya. Jadi begitu, ya.
Nah, ojo customer itu seneng tuku neng delik karena oh itu wayu pakaiannya udele ketok. Biasanya seperti itu. Ya itu orang sing moto bukan moto duit dan moto apa gue? Wedoan. Moto gitu bisa-bisa dia kefitnah. Mata keranjang. Kan ada di perusahaan itu tempat kita dulu kerja itu yang satu ramah banget, dia ditaksir oleh orang yang bagus berhasil. Tapi mungkin ada satu lagi mungkin terlalu simlohai atau apa begitu, akhirnya ditaksir oleh mantan lurah yang sudah hidupnya berantakan. Wah, hanya di demo itu protes sama pimpinan itu kan. Oh ini harus begini-begini. Nah jadi repot. Karena wong kuwi gampangan tuh dijak terus akhirnya mbuh piye ceritanya ada gitu. Yang satu bagus dapat bagus, yang satu jelek dapat jelek gitu. Nah, mantan kepala desa lagi ya toh. Lah belum tentu nih mantan kepala desa itu lari duitnya akeh tuh wong apik belum tentu gitu loh. Jadi contohnya. Jadi ada begitu. Nah, maka kita harus dudukkan. Nah, customer itu seneng apa? Nek layanan cepet, ramah, dongane, regane murah. Ditanya, ning kene nek tuku anu ning ndi? Oh, ning kono, Pak. Jadi kalau bagian front office pelayanan atau bagian sales itu informasi sekitarnya harus tahu. Umpamane gak ono gitu. Ya, barang kita gak ono. Kok golek barang kayak ini di mana? Coba di Kava itu ada sing celana sekali pakai misalnya gitu. Nah, contoh seperti itu. Kan ada ya kalau orang luar negeri itu nggak nyerimpeti gitu, ada gulungan kecil-kecil sak mini itu sudah 10 misalkan gitu. Sehingga bisa langsung sedino ganti, nggak usah ngeribeti begitu. Contoh seperti itu. Oh di sana ada, oh di sana ada. Ini apa? Maka orang yang baru datang gitu. Di sini kalau tempat beli bensin apa pom bensin di mana? Oh di sana Pak. Oh di sana. ATM di mana? Oh di situ di situ. Nah, seneng orang itu gitu loh. Jadi kok ramah tapi kalau di beberapa perusahaan besar di hotel-hotel wajib tahu apa-apa yang penting fasilitas umum di sekitarnya wajib tahu, sehingga kalau orang tanya itu kok mereka Pak badai ke masjid Jumatan, oh sebelah berikut Pak nanti ada sini, nah, kan seneng gitu loh. Oh dia ada yang misalnya jenengan masjid ini Pak, kira Pak sebelah nih kira Pak, oh ngono dia mau Jumatan kan seneng gitu. Jadi seperti itu, hal-hal kecil itulah yang membuat orang itu jadi seneng. Nek wis seneng katanya tahi kucing rasa coklat. Nah, itu tahi kucing. Tapi kalau dia beli ke kita, pasti dia akan beli lagi. Akhirnya kita bisa lebih bagus bisnis kita. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu dikelola kemampuan memuaskan pelanggan supaya meningkatkan kualitas bisnis kita sesuai yang diharapkan. Yang mudah-mudahan nanti kembalinya kepada kita lagi sebagian. Nah, maka mari kita lihat sesuai dengan kebiasaan kita, yuk kita hijrah. Tadi makro mikro, kalau mikro itu kepada usaha kita, kalau makro itu semua yang berhubungan dengan kita, tonggo kek, dulur kek, anak kek, mbok kek, gitu ya, nenek, besan atau apa, ya, konco-konco kita, cobalah berbuat baik. Tapi berbuat yang paling baik, berbuatlah kepada zat yang selama ini sudah betul-betul memberikan rezeki tanpa batas kepada kita, yaitu Allah dan Rasulnya yang membawa kepada kita tuntunan yang benar, ya disolawati dan seterusnya. Jadi, maka yuk cari ilmunya, semuanya harus pakai hati nurani, ojo kepeksa jangan. Jadi seperti itu. Ayo kita semangat kayak orang ini. Semangat apa? Semangat memuaskan pelanggan kita, makro maupun mikro. Kalau mikro itu di dalam usaha kita. Jadi
puaskan mereka. Oh kok cahaya kok kompak kok ngapir sih gitu dan sebagainya. Nah agar supaya kita bisa sukses yang pada akhirnya kembali kepada kita. Nah contoh ini kan ada contoh toh. Nah akhirnya mereka puas nggak? Ujung-ujungnya piye? Sudah tahu ya ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ada tamu datang di teplok, disemprot, nggak usah tak lanjutkan. Jadi itu lah mesti wah kurang ajar. So nek DE itu gak kepeksa nemen, kira-kira gelem nang hotel itu Pak? Tidak. Sebab menyimpan kenangan jelek. Wong aku nggak kelambi mung sitok apalagi gitu mau dijebrok itu ngisi-ngisi apalagi di tempat yang lain ada tamu-tamu yang lain tuh. Sumpah mati. Ojo ning kono kurang ajar kabeh dan sebagainya deh jadi penyebar negatif. Jadi gitu, ya. Nah, maka mari kita biasakan memuaskan pelanggan kita, baik makro atau mikro, ya. Pada Allah gitu. Allah itu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah itu senang banget. Asalkan kita nggak nyekutokne, asalkan kita taat pada Allah, asalkan kita juga ikhtiar, insya Allah nyah-nyah sama Allah. Nah pelanggan puas bila apa? Ada buahnya. Ibrum dan lain-lain, misalkan harganya murah, seneng nggak kalau harganya murah? Boleh nggak kita naruh harga yang murah pol itu? Hah? Boleh, bagus perusahaan. Lah kangge ongkos piye ya kan? Nah, harus disetting pokoknya yang penting wis lumayan murah atau paling tidak bersaing istilahnya. Pokoknya sih murah nemen bar ya kan? Gitu ya. Karena untungnya gitu loh, mungkin bayarin pajak, bayarin apa piye caranya gitu ya, bayar listrik kan gitu. Nah harus dihitung ini begini ya. Ini harga mahal nanti anak uang yang kono aku jadi enak loh, aku ya seneng ya uang-uangnya ramah. Cuma harganya larang. Ana wong sing kono nek kono ku enak lho ngene-ngene. Cuma sing bagian pelayanane ku wetus banget itu. Misalkan begitu, enggak, tapi kalau di sini insya Allah enggak ya gitu ya. Nah ini contoh kalau di tempat lain ngono gitu loh ya. Nah ini harganya murah, bersaing, pelayanannya baik dan prima. Cepet. Kira nek kelendak dhek selak keburu apa antrine wis suwi sing mburi ada 5 antri dhek kelendak terus ana sebelahe ana anu dolanan bandem kelendak seneng gak gitu kan? Hah? Ojo, uang paling seneng itu kalau cepet cek gitu. Wis ngitung duit ngono, bolak-balik. Keliru enggak nanti? Bolak-balik karena mikir engko bengi aku mau diapelin gitu kan. Kata. Keliru neh. Kuatir neh. Ngitung ping 4 sampean ngono, apane gak grundel sing ning depan itu kan. Jadi seperti itu. Ya ojo lah cak. Orang kalau cepat begitu di Sawang itu nyeneng nih. Ini sabar ya Pak, ini duitnya banyak. Nyeneng nih gitu. Sing antri nah ya nyeneng nih gitu. Nah aku bolak-balik nate ku nang bank juga ngono. Wis suwi ngono wadek ngono ke zaman dhisik. Zaman sekarang enggak ono sing ngono ketoke. Jadi contohnya seperti itu, sudah jadi standar di mana-mana. Nah, jadi begitu ramah. Kalau butuh dikirim-kirimannya lancar, janjinya dipenuhi. Pagi minta pagi, helpful kayak apa ya wis ono sepeda motor begitu. Bapak sebelah mereka cetak mereka aja terus diangkat nih Mak Prio kan seneng deh. Ya. Hati-hati miring rotok miring dikasih tali nih ngono. Mungkin nih kalau emang nanti gak ono tali nih ngono siap no rafia nggak apa-apa Pak. Ya. Rafia murah gitu ya. Misalnya kangge tali ini sampai lali gitu ya. Tawa apa begitu. Tawa sing ngene kuwi
ono nggak apa-apa itu, ya di kontuku pun nggak apa-apa itu, karena kalau Pak anu terus akhirnya jeblok piye gitu dan sebagainya. Jadi itu sifat helpful itu akan menyenangkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, apalagi komunikatif, disapa, dianu dan sebagainya, informatif. Dile sebentar lagi naik Pak, ini Pak minggu depan wis kado ini karena stok lama masih agak murah, misalnya kurma dan sebagainya, kalas gitu diinformasikan ya, di sing kalas iku sing anu kuwi ya sapa neh, jadi gitu ya. Jadi mereka tahu akhirnya dia seneng gitu, oh diantisipasi, oh gini, oh gini, oh gini. Nah, mereka akan seneng, suasana nyaman. Kalau misalnya di sana minggu masuk, misalnya gitu ya, misalnya di GB gitu ya, karena memang ada yang minta seperti itu dan seterusnya. Stok selalu tersedia, seneng nggak? Nah, angger ning kono mesti ono stoknya gitu. Kalau nggak ada alternatif lain gitu. Ya, kalau ada orang minta apa kalau ada, ini ada. Tase ada, sukari ada. Rasanya dia itu percaya gitu. Begitu dulu nggak ono ya remek dia. Sesuk tuku nau dadak rono burung kenalan dan seterusnya. Nah, ini tak selesai nih saya gitu satu ini dulu ya. Jadi stok terlalu mutu barang yang baik, stabil, maka kita harus ngecek barang. Kalau emang jelek, dusnya jelek ya itu dimasukkan ke toko karena mau dipreteli untuk kemasan kecil dan seterusnya. Jadi mereka selalu baik. Dulu pernah kita kecewa langganan dari Cak Surabaya gitu, wis regane larang, wenyok kabeh, bosok, totoren dan sebagainya. Dulu pernah gitu Pak gitu. Dibualek nih dadak malah nggak kebayar. Dikon ngirim neng Solo tapi malah nggak kebayar. Nah, sistem pembayaran yang baik dan wajar harus ada kesepakatan di sini, Pak. Wajar kalau untuk pembayaran jangan membiarkan, wis nggak apa-apa Pak, besok nggak apa-apa Pak, besok nggak apa-apa Pak. Buyar. Padahal kalau rekening pakai rekening koran, saldo yang ada di rekening itu menjadi beban bunganya, gitu Pak Rozi. Nah, kalau gara-gara gak apa-apa Pak, gak apa-apa, aku apian ya, iya sampai no apian banget. Nah, perlu coba tagih ya. Bunganya bengkak jadi 20 juta per bulan, kayak gitu. Okay. Ini nggak perlu, ini kalau aturan harus diperhatikan. Yang senior harus ngasih contoh. Pak Lutfi ngomong Pak Mai, itu namanya karambol balenon. Nah, jadi seperti itu ya. Dibantu kesulitan yang dihadapi ini penting. Aku baru unyu andele dan sebagainya. Piye iki. Aku ada kesulitan, ada begini. Aku duwe anak ngontakne duit mau gak nate ini dan sebagainya. Jadikan kafal center sing gratisan itu pakai aja. Memang tidak akan menyelesaikan tuntas. Tapi dari 10 orang konsultasi apa gitu masih banyak yang cukup puas gitu. Setidaknya harus memberi gambaran kepada mereka bahwa ini keduduk perkaranya begini. Jadi seperti itu dimanfaatkan 1, 2, tapi itu menambah kepuasan pelanggan. Nah, pengen pelanggan puas sekali, beri kepuasan di sini DE puas, di sini puas, regane murah, kirimane beres, orangnya ramah, delok neng kono begitu ada tulisan motivasi ya tak foto tak deleh ning gone kantorku barang karena itu api dan sebagainya. Ada begini puas, ada begini, di sana ada tempat duduk, di sana ono musola, di sana ono dan sebagainya. Kalau di Kafahmat itu di sana ono tukang pijit, apa perlu nanti di Kafah Gibiono pijitan bareng ya. Nanti kita lihat peruntukannya dan sebagainya. Jadi itu kesulitan-kesulitan dihadapi ada apa tuh apa kenali sana kenali sini. Bisa semuanya bisa,
Nah, barangnya lengkap, banyak alternatif pilihan, tempat konsultasi gratis, ini dimanfaatkan. Karena orang nggak duwe itu, kita punya, dimanfaatkan gitu loh. Banyak alternatif, kiriman WA positif, kiriman kayak kajian ini saya wajibkan untuk dikirim ke pelanggan kita aja, di pelanggan masing-masing gitu aja. Itu nambah wawasan, buat diwaca, enggak ada apa, tapi menambah positive thinking bahwa kita ini bernilai Islami dan sebagainya. Ojo gedeng ngambil Islam itu harus membanggakan, karena memang Islam itu harus membawa kepada ujungnya adalah rahmatal lil alamin, kemaslahatan kepada orang, ya. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sapa sing orang terbaik itu diantaranya orang yang paling bermanfaat untuk orang, paling memuaskan orang lain, kan gitu ya. Nah, tempat konsul sarana prasarana lengkap, bersih rapi, musolane ono, toilet ono, parkir ono, tempat duduk ya nyaman, sederhana tapi bisa minum, udaranya nggak kepanasan, disapa, didoakan, dibantu, diringankan, diinfo perkembangan ke depan, semua karyawan ramah. Dulu kabeh ramah itu moro-moro nanti semuanya jadi nyeneng nih gitu loh. Bukan yang satu judes, yang satu kuasar, yang satu kayaknya ngamuan misalnya kayak gitu dan seterusnya aja. Jangan. Jadi kita harus hangat, harus suasana santun sama pribumi, sama muslim. Ini kalau kita bertemu dengan pribumi muslim itu harus diberdayakan dengan assalamualaikum, assalamualaikum, itu menandakan sesuatu hubungan yang baik. Orang beriman dimanapun itu sudah ada ikatan, yaitu ikatannya Allah sama Rasul, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pasti dia lebih merasa dekat, lebih merasa puas gitu. Aku bendina ditungani ya, mungkin berkah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendekatannya Islami, kunjungan bawa oleh-oleh ya Pak ya, itu ya oleh-oleh. Nah, kalau yang anyar-anyar gitu sekali-sekali kalau kunjungan nggak apa-apa Pak. Ya nggak perlu harus tiap kunjungan gawa-gawi, tapi nggak apa-apa lah, itu memang Islami baik kok itu. Jadi santunan dan sebagainya. Sing wis pancen bangkrut ding wis ketoke ngono nemen ya kita datangi seperti itu dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu yang harus menjadi duplikasi. Puas, kita nggak bisa dikalahkan. Ya. Kalau ada persoalan gampang diselesaikan, karena mereka sudah banyak puasnya, begitu dan sebagainya. Oh, mungkin kita nggak pernah itu. Saya itu sudah melakukan, tak praktek nih. Pengusaha tambak itu, aku ngerti ulang tahunnya istrinya sama suaminya, ya. Golek iki, soal tanya bobi carane dapat itu. Begitu dia ulang tahun, tak sentuh dengan puisi, aku kan biasa nggak puisi gitu kan. Nah, aku nggak puisi bagus Pak itu. Oh, udah ini tanpa terasa kita lebih ini. Langsung telepon aku Pak, ditelepon Pak. Orang pertama yang mendoakan dan selamat ulang tahun bukan istri saya atau suami saya, justru bapak gitu loh Pak. Tapi habis itu dieling terus Pak. Itu loh Pak. Pernah itu kejadian, ya. Sehingga dari situ hubungan jadi baik, kita rego sidik kalah sidik deh gelem nyetor ke kita. Ya gara-gara ngomong sepele itulah. Saumur-umur aku gak nanti diucapi selamat suamiku atau konco-konco, bapak malahan judul-judul ngasih ucapan dengan sentuhan yang baik gitu, ya toh. Nah, dengan segala apa, wis pokoknya sing ngerti dhewe nek jenengan mau minta kata-kata itu nanti tak kasih lah, itu ada 2 atau 3 kata-kata itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, ya. Sudah waktunya kita break dulu. Monggo silakan. Nah, baik pemirsa Lingkar TV, sudah kita simak tadi ya sebagian dari kajiannya itu betapa pentingnya kepuasan pelanggan ini, terutama ke pelanggan kita itu nggak cuma pelanggan mikro tapi pelanggan makro, termasuk bagaimana kita bisa beribadah dengan maksimal agar kita doanya juga lebih cepat diijabah. Nah, kita akan kembali memperdalam, tapi kita harus jeda dulu untuk iklan pariwara berikut ini.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekaresidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada. Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap, siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo, RT 3, RW 1, Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane
Top Markotop. Baik pemirsa Lingkar TV, pasti masih penasaran kan ini kajiannya seperti apa manajemen pesan pelanggan, karena ternyata itu ya kita baru membuka perspektif baru bahwa pelanggan kita itu enggak cuman orang yang beli ketika kita punya usaha, ternyata pelanggan kita itu banyak sekali, termasuk semua yang berhubungan dengan kita. Nah, seperti apakah manajemen kepuasan ini menurut tuntunan Islam? Mari kita lanjutkan kembali kajiannya. Jadi ini contoh lagi film ya, kelihatannya sepele. Maksud saya yang orang berkualitas itu kalau hal-hal yang sepele itu dia care, berarti dia memperhatikan yang sepele-sepele itu. Itulah citra yang semakin tinggi. Tapi kalau yang nggak sepele, rego, mutu itu nggak diperhatikan, jangankan yang kecil-kecil angel diperhatikan. Karena itu kalau sudah urusan yang urgent sekali, pengiriman saenak udele janji isu ditunggu sampai awan, gondok itu orang itu, apalagi dele gitu loh Pak, atau apa begitu, dan sebagainya. Waduh, kan pernah terjadi itu ya, dia pesenan padahal mau pesta, mau untuk ulang tahun, itu pesta untuk dibagi anak yatim. Udah namanya paketnya itulah, wes selesai ditunggu geremeng gak karu-karuan ngono-ngono lagi teko, ngamuk-ngamuk gak dibayar sampean. Oh apa ya, aku kayak mau telepon bolak-balik gak nyambung, akhirnya gitu janjinya tak jam 10, iki wis mari jam 1 lagi teko, mau bayar itu digawa mulai ngantuk sama dengan ngamuk gitu loh Pak. Soalnya ojo pesen yang kono, contohnya seperti itu, hal sesepele itu. Tapi akhirnya dia ngomong kemana-kemana, koncone kan nggak pernah dihitung. Nah itulah, maka contoh sesepele ini pun ya, coba ya gitu hal yang tidak terduga terjadi. Terlihat wanita hamil ini menarik kursi di sebuah restoran untuk diduduki. Namun, saat dia hendak duduk di kursi tersebut, tiba-tiba seorang pria lain menarik kursi itu tanpa melihat dirinya yang hendak duduk di kursi tersebut. Lalu tiba-tiba seorang tukang sapu di restoran tersebut melihatnya, dan dia memperhatikan bahwa wanita itu akan terjatuh jika dia mencoba duduk saat kursi tersebut dilepas. Lalu dengan cepat ia berlari dan menjatuhkan diri. Ia menggunakan badannya untuk membuatkan kursi agar wanita hamil itu tidak terjatuh. Hingga akhirnya wanita hamil itu terselamatkan dan baik-baik saja. Bagaimana menurut kalian? Jika tukang sapu tersebut adalah orang yang berhati malaikat, subscribe. Nah, pernah kejadian begini itu ya, terus delalah nasib piye, terus akhirnya tukang sapu tadi bisa diangkat jadi apa begitu, terus restorannya diviralkan, terus jadi rame. Kan di situ moralitas dijaga tinggi, ya. Walaupun ngono wis gak sempat neh piye neh. Wong dhek iku maksudnya ngeret mengene itu maksudnya mau diduduki kan gitu kan. Lah dalam orang kurang ajar itu, tapi kita tidak melihat yang kurang ajarnya tadi ya. Usah enak udele nggo ngene padahal hamil itu kan. Oh itu kan ngerti sudah hamil, wambruk bisa keguguran kayak gitu ya. Maka sendulosor aja itu. Itu akhirnya jadi viral, terkenal karena jarang yang seperti itu. Pegawainya itu tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan itu akan membuat customer akan puas. Kok sampai begitu pun dia bela, walaupun dia itu hanya tukang sapu restorannya di situ. Jadi itulah kalau satu tim itu bisa bagus, apa-apa saya diangkat apa-apa. Kalau perlu misalkan di sana kurang uang dan sebagainya, bos dewa ya cepet ngangkat dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dulu pada waktu saya dengan Pak Ridwan itu kan wisuk nyapu toh gitu. Ono pelanggan sing numpak becak Bu, ibu tua nggak tahu sekarang beli nggak itu atau sudah meninggal Pak Mai. Udah pensiun kan. Itu ya ngangkat ngono karena becaknya kuat, becaknya tak mlebu ngono kita tak diangkat. Kebetulan pas aku dhewean. Wis tak bayari ngutang ngono-ngono begitu. Bar tak saponi semuanya. Kan pernah saya gitu ya sampai berapa bulan. Jadi semacam itu enggak apa-apa. Dan itu akan membuat kalau semua karyawan itu customer satisfaction-nya tinggi, maka dia seperti puas kono wong apik-apik. Makanya kemarin ada orang yang baru terus moro-moro jek wanya harus kita kandani dan sebagainya.
kok dia nenggani pelanggan kita mau utang gitu deh, iya balik ya, apa mau utang gitu terus, itu wong anyar, wong mau utangnya piye gitu lah, kayak gitu. Padahal sudah kita kandani, kita kasih arah, akhirnya lepas gitu loh Pak. Jadi kalau di kita ini ada yang korupsi, ada yang nyelundupi, nggak jujur gitu, ketahuan pasti saya lepas, karena itu level yang tinggi untuk nyandu. Nah ini contohnya, citra ini berkembang, akhirnya rame, bukan karena masakannya enak murah, mungkin standar gitu aja, tapi moralitas itu secara tidak langsung memberkahi restoran ini, gitu loh. Nah, berkahi petugas tadi itu, akhirnya dia bisa begitu. Ini kejadian ini banyak. Mungkin dari sini, dari siapa, dari sini, ngomong saking dan sebagainya. Ada orang yang akhirnya mau konsultasi kita, anaknya dekem neng kamar terus, nggak wani itu. Padahal pernah itu ada kejadian di Pelangitan itu, anaknya dekem terus gitu. Setelah dicek, suruh ke sini Pak. Ternyata anaknya sering dibully gara-gara ngomongi gagap. SD kelas 6 ngomong gagap wis dibully, wis gak wani metu contohnya. Jenenge anu ya ono sing ngono Pak gitu. Tapi setelah kita anukan ternyata langsung pede lagi gitu. Jadi tidak semuanya gagal kalau kita konsultasi. Ada yang terinspirasi terus beres. Ada yang enggak. Ya namanya konsultasi. Jadi contoh seperti itu, Nah, contohnya seperti ini lagi. Nah, ini yang terkait dengan lingkungan. Bose dhewe sambil ngresik wong cek toko cilik gitu kan. Kayak ngresiki ana wong cilik ngono. Nah, artinya kita harus berbaik-baik dengan lingkungan, gitu nggih. Jadi seperti itu. Wah, sana mie ya. Sapa bakul mie ya. Ku lancar nggak sekarang, Pak Mai? Nah, kalau itu ya kita harus tagih. Tapi kalau lancar gitu bagi dia itu sesuatu, ya. Dulu kan pernah ada keliru ya, Pak Ridwan apa piye mlebu dikira maling gitu kan, dikira gitu loh, padahal bongkar. Iya, bukan Pak Ridwan ya, siapa itu ya? Ah, grutuk iki Pak, grutuknya bukan mau grutuk ngepruki Pak Ridwan, tapi kono maling kok dikira bareng delok iku Pak Ridwan memang bongkar. Ada yang begitu. Tapi tanpa disuruh-suruh itu kenyataan seperti itu. Coba aja Pak itu ya kemana-mana tuku ning kono murah lengkap, tuku ning kono gitu kan. Nah itu customer, artinya dengan lingkungan, dengan semuanya itu kita hubungannya baik lah gitu. Jadi seperti itu yang diharapkan. Customer satisfaction. Apakah ini berkaitan dengan agama? Tidak langsung bunyinya di Quran itu customer satisfaction, tetapi memuaskan, berbuat baik kepada semua orang termasuk makro dan mikro itu dapat pahala. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk satisfaction tadi, apalagi itu mikro berhubungan dengan kita. Beserta itu artinya Allah itu maha segalanya. Jenengan didampingi oleh presiden aja wis senengnya mongkok banget toh gitu, gelem dampingi misalnya gitu kan. Nah, ini sing dampingi Allah dengan segala kekuatannya, ono sing goda sentil. Allah Maha Kuasa kan gitu kan. Iya. Nah, nggak akan rela hamba yang dicintainya, yang disertainya itu mau diganggu, mau difitnah, dan nggak akan rela Allah. Itu loh. Karena dia sudah merasa sayang sama orang yang dicintainya itu. Nah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, akhlak itu apa? Ya, care terhadap customer, ya toh, ngomongnya baik, membantu, ada yang nanya dijelasin begini, Pak, bentar lagi murahan Pak, ini
Dele yang mana Pak Maim bisa jelasin? Iku lah dele yang rada murah iki tuku aja, ini mutunya cukup baik dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang membuat orang itu senang, puas, itu akibat dari akhlak kita baik, jujur, ngomong apa noe kayak gitu. Regane piro? Ada gini, ada ini apa? Ya segini Pak, boleh nggak apa-apa kok itu. Separuh nggak apa-apa kok, ada begitu dan sebagainya. Ya, kita ada tukang becak pun coba tolak lah ya kalau beli karung gitu ya. Ya, suka apa-apa, memang ada seperti itu dan seterusnya. Nah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Artinya kalau orang akhlaknya baik, suka menolong, suka ini, santuy dan sebagainya, maka saya larang kalau kita sudah janji ya Pak Rahman misalkan itu ya kalau sudah betul-betul janji ya harus dipenuhi walaupun mungkin kita salah harga. Itu lain persoalan. Yo nanti dikoreksi besok naik gitu. Kadang ngomong itu coba awal gitu sehingga orang kesana kowe kok gak iso dicekel ya amannya itu omongannya, nggak boleh begitu ya. Nah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sebati. Kalau ada orangnya kafah itu regane larang-larang misalnya gitu ya. Nah, kapan Bu ada gitu nggih matur suwun masukane. Tapi kapan Bu soalnya regane naik terus. Nah, saiki nyocopi jenengan telepon ke sana. Oh iya ya regane saiki 17 lah, kula malah 16,5 tahun lebih murah. Karena kalau seminggu yang lalu masih 15, kula lebih murah daripada dia. Nah, karena dia informasinya kurang lengkap, akhirnya merasa kita regane larang. Nah, karena minggu lalu dibanding minggu sekarang regane mundahe akeh. Nah karena itu jangan langsung marah kita apa-apa dan sebagainya, tapi justru harus dengan dialog yang bagus, wawasan yang luas, kita bisa lebih baik menghadapi mereka yang menjelekkan kita gitu. Orang marah brung apa gitu ya dirungokne aja Bu. Ada begitu nih tapi kemarin kiriman gitu minta maaf. Kalau emang salah kita ini harus minta maaf. Ojo alasan tok di depan gitu. Ya, kok Pak kemarin sudah mau dikirim tapi terus gembos dan sebagainya. Ojo pertama kali ya minta maaf. Tapi nyuwun sewu kemarin itu sakjane wis dikirim jam 7 delalah ning tengah dalan bane gembos. Oh gitu ya, sehingga telatnya gak sido nesu tapi ya maklum gitu lah. Tapi ojo mbujuk ya. Membujuk-bujuk yo apa yang kemarin dari begitu nggak ono bujuk dikira dia gak ngerti. Tukang bujuk itu biasanya gak ngerti, sing dibujuki sakjane ngerti. Iya, walaupun ngertinya bisa telat, tapi ngerti dibocornya Mbak Allah. Orang bujuk itu pasti ketahuan walaupun tidak langsung, karena selalu kecenderungannya dibocornya Mbak Allah. Bu ketemunya gimana itu loh ya. Saya ini sumbangan masjid 1 juta misalkan. Oh ya gitu Kak, sumbang masjid, nggak ngerti ya. Masjid 1,5 juta wis seneng. Tak antite 0,5 juta ngomong ngono. Ketua takmire delalah pas pengajian bareng ini, bareng kita gitu. Pripun? Matur suwun kemarin dana 0,5 juta kula sampun tampi. Lah aku ngasih 1 juta kok. Ketua takmir ngomong 0,5 juta. Nah, bener gak? Wiku Allah bocor nih. Wong pancen gak jujur kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu kejadian gak gitu. Aku ngalami mungkin sudah 3 kali itu sing ngono kuwi. Langsung seperti itu ya. Mungkin bukan hanya masjid apa-apa gitu. Nah, contoh seperti itu. Jadi dia nggak tahu bahwa kita ini tahu gitu loh Pak. Dia yuk ketoknya meneng aja, tak bujuki karena sih ngerti, ngawur aja dikira Allah itu tidur apa piye gitu ya. Jadi seperti itu. Nah apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Kalau orangnya memang sopan dan sebagainya, doakan dia dan sebagainya. Matur suwun Bu, mugi-mugi barokah, ada apa ketok ede ning dalan ngono kok rodok miring nah. Bu ngapunten, Pak ngapunten. Pas ning ini lagi nyek gitu, dhek marem gitu loh.
Karena dia gak ngerti miring gitu terus jeguk gitu kan ya ambruk dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang membuat citra kita bagus, ujung-ujungnya pelanggan puas sama kita dan akhirnya susah digoda. Jadi seperti itu. Ini banyak. Nah, kita kembali ke atas. Kita manfaatnya. Manfaat memuaskan pelanggan. Pelanggan seneng, puas. Jenengan kalau pelanggan seneng puas, seneng nggak jenengan? Jenengan dodol gitu ya. Wah, matur suwun Pak Riko, murah kebetulan ini. Matur suwun dikirim yo pas ini kebetulan butuh ngono. Misalnya Bu Imam ngono. Padahal dulu pernah bengkerang gitu, saiki jenengan seneng nggak kowe? Seneng. Jadi nggak ada ceritanya kita berbuat baik. Ada kita dulu pernah ya ada orang lapar gak dikasih piring dikasih lawo padahal lawo ya gak luar biasa nyawang wong sing blok saking luwe ini tadi lo seneng kita gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pelanggan akan senang beli lagi, repeat order ya. Apik kok seneng, kok murah, kok mutune apik, aku ya seneng, nek janji dikirim ya bener. Nah, pelanggan akan setia, loyal, susah digoda pesaing. Goda rego beda sithik ngono ya enggak, aku wis cadung seneng mek ngono. Bedone akeh kok dhisik gitu kan. Iya kan? Nah, enggak percaya kok ya nanti bisa punya hubunganmu apik mek sapa gitu ya. Ya, misalnya Pak Zainul gitu. Tapi regane kacek 500 nah. Ya dia kacek 500 nih, kacek cuma 50 nih ya aku tetep Pak Zainul tuh wongnya api, ramah, ganteng, janji bener gitu. Belum dibojono tak kayak mantu kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Itu tandanya dia sama kita ini hubungannya baik, ya guyon gitu itu. Tapi nek regane gajek 500 kok dhisik, Pak. Aku tak kulaan ning kono kan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, loyal sulit digoda pesaing. Pelanggan akan membela. Kalau kejadian seperti itu terus akhirnya pas murah lagi, kita mendingan jujur, Pak. Kali ini memang pas rego lawas, Pak. Nanti bentar lagi ada gitu akan murah. Sudah ditawar lagi delala murah. Dia tetap hubungan dengan kita baik, gak kecentok atine, gitu loh. Itu ya. Nah, pelanggan akan membela dan ikut mempromosikan dengan sukarela, nggak usah dibayar sehingga banyak yang tertarik menjadi pelanggan baru. Ini yang mahal promosi bisa duitin teh akeh, tapi kalau pelanggan puas, dia mempromosikan kita, "Wis anu tuku ning kono, tuku ning kono. Tuku ning kono." Aku nate itu ning gone terminal itu kok wadon diceluk, Pak Juli, Pak Yuli. Woi, halo. Ternyata dia langganan kita dodolan susu gitu, Pak. Dia tetap ya. Itu kok wadon ngono, Pak. Wah, kula langganan jenengan anu gitu. Ketok nek dhek itu puas gitu loh. Enggak tahu sampai sekarang aja dicederai ya walaupun mung dodolan mung sithik ngono aja ngono lho, Pak ya. Nah, aja begitu. Dia biasanya kalau ada orang takok tuku dile, wis tuku ning kafah gitu loh. Iku lho delokon Pak Main mbek Pak Ridwan nah, gitu ya. Misalkan contoh seperti itu. Nah, ini sepele. Tapi itu barokah karena dapat pahala, ya. Nah, ini apalagi tadi ini. Bisnis kita akan membantu meningkatkan citra, keuntungan dan bisnis kita. Itu yang diharapkan. Sehingga kita juga bisa bertahan dan bisa berkembang. Mudah-mudahan sebagian kembali ke kita nanti ya. Bisnis kita akan barokah, subur, berkembang, bertahan untuk jangka panjang. Kita mendapat pahala, jok lali, kita menyenangkan customer itu gak sia-sia, bisnisnya dapat, pahalanya dapat ya. Itu kalau kita harus imani itu ya. Bukan sia-sia tok, itu bukan hanya capek karena dibayar ngono tok, bukan. Tapi kita dapat pahala berbuat baik kok. Itu ya. Nah, karena memuaskan berbuat baik kepada orang bisa jadi teladan bagi orang lain. Kalau kita apik berkembang, delok nih lho, pengusaha muslim itu apa berkembang terus itu karena ya itu jujur, apa timbangannya kudu bener dan sebagainya seperti itu. Akhirnya menjadi teladan dan meningkatkan kesejahteraan pada ujungnya. Nanti kembali ke tadi ini, menjadi ke tadi ini ya. Karek sidik lagi.
Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakan, maka Allah menulis isinya satu kebaikan. Niat tok aja kalau dia gagal karena uzur, dia sudah dapat satu kebaikan. Tapi kalau dia mengerjakan kebaikan, Allah memberi pahala 10 hingga 700 lipat. Memberikan kepuasan kepada customer itu kebaikan enggak? Kita dapat pahala 10 malah minimal. Ayolah dengan semangat itu kita lakukan. Nyenengne uang itu seneng kita. Gak ono ceritane. Nggih. Utuh walaupun kuwesel tuh sampai tuwengke sampai ngono jiko pelem apa jiko apa kuwi gitu. Tapi kalau di bagian itu seneng, Pak. Jujur aja itu, nggih. Wis tak lakoni yang ngono-ngono kuwi ya. Nah, jadi sampai kepada 700 lipat dengan perlipatan yang banyak. Sungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Jadi maksudnya begini ya, kalau kita nih memuaskan pelanggan, hubungannya kita baik, wabe juga baik, kesalahan sidik itu gak terlalu direken, Mbak, pelanggan. Ya maklum lah, gak ono ceritanya kita nih malaikat kayak gitu loh. Misalnya ada orang salah, misalkan opo gitu, ya sudahlah. Jadi itu kalau dalam ilmunya itu menghapus dosa-dosa, artinya yang keburukan itu bisa ketutupi karena kebaikan kita yang lebih banyak. Tapi kalau kebaikannya sithik, jawatannya banyak ya sing diomeli ya kebanyakan itu, ya. Itu artinya ini bisa di akses cara berpikir itu bahwa menghapuskan dosa itu artinya perbuatan-perbuatan buruk itu tidak nyantol di pikiran orang sehingga kesan citra kita ini jelek gitu loh, karena kita seringnya berbuat baik. Jadi gitu, katakanlah bahwa udahlah kamu mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar, jelas ning ini, jelas ning ngono dan sebagainya, jadi apa adanya dan sebagainya. Nah ini semuanya berkaitan dengan itu. Di antara ada pula yang lebih berbuat baik dengan izin Allah dan karunia amat besar. Nah ini orang berbuat baik dengan izin Allah di dalam koridor Allah, termasuk memuaskan pelanggan. Yang demikian itu karunia yang amat besar. Di antara karunia itu citra, keuntungan, berkembang, kita dapat pahala gitu loh, Pak. Karunia itu pemberian yang baik dari Allah. Ini ono hubungannya mbak Allah kalau kita imani. Jadi seperti itu ya. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ini hadis Bukhari loh, sahih ya. Jadi perbuatanmu itu misalnya nggak pakai duit, sedekah, nggak nih duit misalnya gitu ya. Tapi berbuat baik, nyeneng nih customer, nyeneng nih sopo, nyeneng nih tonggo begitu. Itu dianggap jenengan itu sudah bersedekah. Nanti ono sapa ono cah cilik wae mlaku-mlaku ini ono kaca beling sing nyerongot begitu dijigo gitu. Sehingga pas bocah cilik lewat kono gak kenean. Itu sedekah, ya. Sedekah kita ini jangan dikira hanya duit. Makanya lahan kita sama-sama usaha harus dijadikan sedekah. Gitu aja, ya. Saya kira banyak sekali tapi ini sudah mewakili semuanya. Monggo silakan. Baik, ini ada yang mau bertanya tentang manajemen pesan pelanggan. Baik, monggo. Kita kasih kesempatan untuk bertanya lebih dulu. Mati tuh Pak Kak ya. Oh bisa. Ya gak ono. Monggo langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ahmad Hakim ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ada 3 hal yang saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengobati kekecewaan pada customer. Yang kedua adalah ilmu dasar yang kita miliki adalah kita mengetahui customer itu merasa puas dengan kita ketika dia mencoba untuk merepeat kembali pembelian seperti itu. Apakah ada metode atau cara lain yang dapat kita lakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah untuk
respon cepat. Jadi di tengah teknologi yang modernisasi saat ini, mungkin ada beberapa kompetitor atau beberapa perusahaan yang merespon cepat customer itu menggunakan balasan chat otomatis. Apakah masih baik menurut pandangan Islam dengan seperti itu? Itu aja. Baik, langsung tak jawab saya aja ya. Yang ketiga itu pasti baik. Semua kalau bernilai baik, Islam itu mengakomodasi semua perbuatan baik ya. Jadi kan ada chat, kalau misalnya kita bayar telepon gitu ya, kalau saya bayar telepon ya, pasca bayar gitu, begitu sudah dibayar cepat itu langsung kita dapat itu balasan, terima kasih atas pembayaran Anda gitu. Ini contoh ya. Nah, itu juga kalau bisa di-connect di situ nggak ada salahnya. Coba nanti gimana Pak saya, siapa yang jago-jago itu, sehingga kita langsung ada begitu. Karena itu disengaja oleh kita, disengaja untuk menjadi bagian akhlak kita untuk menyampaikan terima kasih kepada customer. Itu kan banyak sekali ya, kalau ada jasa mobil kita kemana atau selalu ada begitu. Nah kalau untuk mengetahui sekarang ada model, cuma orang belum tentu suka. Ada yang namanya survei gitu kan, ini puas malah diomongin siapa nanti kalau ada survei misalkan dari mana gitu, tolong lupa ya dikasih A semuanya atau dikasih 10 semuanya, itu ada begitu ya. Nah, itu gitu, tapi tergantung, itu juga nggak ada salahnya sebetulnya jadi, walaupun itu jadi rekayasa. Sing api itu kan natural, tapi kadang-kadang jangan membuat begitu tapi bertele-tele, wah kayak gitu terus ada lagi, wah kayak membuat orang nggak nyaman. Jadi nggak perlu sampai dua begitu. Ya sudah puasnya opo hanya 3 pertanyaan gitu ya. Mohon maaf kami mengganggu hanya 2 menit misalnya gitu. Dengan ada umpan balik begitu. Ada itu banyak, termasuk mobil tak begitu. Tapi ada yang bertele-tele, orang wegah ngisi. Nah kalau cuma 1 menit dan sebagainya orang gitu ya. Nah kalau untuk respon itu sebetulnya kalau hati kita terbuka, kita komunikasi hubungan kita baik atau tidak itu kerasa Pak. Paling tidak dia matur suwun kepada kita, terus apa, repeat lagi atau apa. Jadi enak gitu lah. Jadi itu terasa dari berbagai chat kita atau WA kita itu akan dirasakan hubungan kita dengan dia baik atau tidak. Jadi seperti itu. Nah untuk jangka panjang dia memang baik tenanan atau hanya memang dia suka berbuat baik, beda. Karena ada orang yang sebetulnya nggak puas dengan kita, regone kita larang tuh. Tapi karena dia dasarnya ingin berbuat baik, ngomongnya api. Tapi terus sebagian dia itu kuning liyo, karena apa? Kita kelarangan dan seterusnya, ku alasan apa? Begitu. Itu artinya dia ingin menjaga hubungan baik dengan kita, tapi ada tersembunyi dia tidak puas terhadap beberapa hal. Misalnya kirimannya gitu. Jadi tidak semua orang yang tidak puas itu terus ngomong, tidak semua. Alah suka aku nih kalau kakian ngomong tok ae regane larang, bolak-balik nek kirim di belenjani, mutune kapan tuh elek gak ngomong dan sebagainya. Akhirnya dia gak ngomong, daripada benturan dan sebagainya ya wis lah. Tapi akhirnya dia pindah ke lain hati gitu ya. Itu pasti di dalam komunikasi kita rasakan hati kita enak enggak ini hubungannya, enak enggak. Nah kalau kita memang salah, kecewa karena kita salah, kita harus minta maaf. Kita harus, kalau cara Islam itu kita harus berikan sesuatu yang membuat dia langsung pikirannya positif, minta maaf, sekaligus kita bikin kiriman yang gratis untuk dia atau apa dan sebagainya. Itu boleh Pak. Saya nggak menyarankan kita membiarkan customer kecewa terus kita bengkalikan, halah wong cilik ae. Gak pengaruh. Toko paling sedina cuma 10 kilo. Jangan ya. Karena orang itu suatu saat punya saudara yang usahanya gede, bisa juga deh bisa mengendorse itu sehingga akhirnya mereka datang. Itu yang nggak ada batasannya. Itu ya. Karena itu jangan remehkan semua yang kecil-kecil itu. Sudah cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia dari Pati, mau bertanya kepada Pak Ustadz. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang cerewet, yang tidak tepat waktu dalam pembayaran, biar tetap hubungan baik dengan kami, dan biar tetap puas dengan pelayanan toko kami, dan bisa mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut. Jadi begini ya, zaman sekarang juga zaman dulu yang namanya pelanggan nakal, penanggal brengsek itu selalu ada, ya. Jaluk yang murah nemen, keliru titik, ngomel-ngomel itu mah sudah biasa. Jadi kita harus melihat nomina itu fenomena yang biasa. Yang pertama kan tadi balaslah yang lebih baik, ya diem, ya Pak. Terus tentu karena di Mbak Lia itu bukan pelayanan langsung, yang ujung tombaknya sales, beritahukan ke sales. Tapi gitu nggih Bu, nanti kita sampaikan ke atasan apa. Ya meneng kadang-kadang ngomel ya dirungokne aja suwe-suwe. Paling sing diomeli paling cuma 1 atau 2 itu. Tapi kalau kita tanggapi salah, ngomelnya bisa sampai berjam-jam Bu. Goro-goro jengkel gitu, ada gitunya. Jadi seperti itu. Ya dirungokne nggih matur sumbang nuwun ngapunten. Nanti kita sampaikan ke pimpinan sampaikan itu. Nah, orang yang sudah berhubungan itu nanti akan menyelesaikannya. Gitu loh. Lebih baik seperti itu. Pas saat ini lakukan dengan cara yang terbaik, paling tidak kita membalas dengan baik, paling tidak kita mohon maaf dan sebagainya, paling tidak kita pesan nanti disampaikan ke atasan biar nanti ada respon umpan balik gitu ya intinya ya. Oke. Waktunya baik, terima kasih ya, tidak terasa waktunya udah 60 menit lebih ya kita bersama dalam kajian manajemen Islam ya. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Dalam Islam, melayani dengan ikhlas dan memastikan kepuasan pelanggan adalah bentuk amal dan ibadah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustaz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih.